Ini penyebabnya kemiskinan. Salah olah negara kaya raya, Gemari, Palo Jinawi semua ada. Rakyatnya ngais sampah untuk ngambil daging busuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang dalam santun dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang mirisnya keadaan rakyat Indonesia. Ya. Ingat ya, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Ada berbagai macam suku, ada berbagai macam ras, ada berbagai macam agama, ada berbagai macam golongan, ada berbagai macam kelompok. Kita berbicara Indonesia secara seutuhnya. Ada rakyat, ada pejabat, ada aparat. Ya. Allahu Akbar kabira. Ya, ini keadaan negara yang Gemari, Palo Jinawi, negara yang kaya raya, yang korupsinya triliunan, ratusan, ada yang ratusan triliunan ini korupsinya guys. Duitnya banyak negara ini. Ada berita begini yang diangkat sama kakak angkat gue di Twitter, kakak Kak Maria nih. Ini pemandangan rakyat yang mengais-ngais daging kerbau asal India hasil impor ilegal. Impor ilegal daging kerbau asal India yang sudah ditimbun di TPA Bantan Bengkalis Riau. Daging ditimbun di tempat pembuangan akhir sampah, dari sampah di KAIS. Gue tadinya mau nunjukin videonya guys, cuman ya Allah nggak tega, gue menjijikkan banget. Ya Allah, mereka ngais sampah, di dalamnya itu ada daging kerbau ilegal. Ya, jadi ini ditimbun sebagai upaya pemusnahan oleh Bea dan Cukai. Ditimbun, daripada ditimbun gitu Pak, bagiin ke rakyat miskin kan bisa, ada kebijakan gitu. Lu lihat nggak tuh rakyat lu gara-gara lu timbun, dia ngais-ngais karena lapar Pak, pengen makan daging. Ya Allah. 41,2 ton daging kerbau ilegal ditimbun di bawah sampah di tempat pembuangan akhir. Ya Allah, mau komen apa terhadap pemandangan ini? Nggak tahu Kak. Kan bisa itu ya, kebijakan lah, kebijakan dibagiin ke rakyat miskin tuh. Lu lihat rakyat lu ya. Dan di situ juga ada berita dari Detik yang kita baca dulu beritanya, ini miris warga. Ya Allah, aduh. Ini Selasa 30 Mei beritanya ya. Video warga membongkar daging dari tumpukan sampah di TPA Bantan Bengkalis viral di media sosial. Rupanya daging yang dibongkar itu adalah daging impor ilegal asal India.
Kalau mereka punya uang itu mereka nggak bakal begini, Pak. Dalam video yang diterima Detik Sumut terlihat warga beramai-ramai membongkar daging yang telah ditimbun di TPA Banten. Mereka berebut menarik daging yang telah dimusnahkan oleh Bea Cukai pada Senin 29 Mei kemarin. Kapolres Bengkalis, AKBP Setyo Bimo membenarkan warga tersebut daging yang telah dimusnahkan kemarin, daging yang sudah ditimbun, digali lagi oleh warga dan jadi rebutan. Allahu Akbar. Ya Allah, wahai pejabat tanggung jawab kalian di akhirat, rakyat kalian begini. Ya Rob, aduh apa nih? Itu kejadian kemarin dimusnahkan sama Bea Cukai. Setelah dimusnahkan ditimbun di TPA. Lalu menjelang siang warga datang ke TPA itu diambil, digali lagi, kata Bimo Selasa 30 Mei 2023. Kan ada apa kebijakan yang lain tuh lihat warga miskin banyak, Pak. Ini nih. Kalau aduh ya Allah. Nih DPR, DPRD, coba lihat, nah itu ambil kebijakan yang bisa gitu. Ini udah di dalam sampah. Gue tahu itu barang ilegal gitu, tahu gue. Tapi daripada ditimbun di sampah dan diambil sama rakyat begini, kalian tega apa ya? Ini karena apa? Terlalu miskin rakyat, kesian sampai sebegitunya. Ya Rob, kesiannya, ya Allah selamatkan bangsa ini ya Rob. Negara kaya tapi warganya ada yang makan dari sampah begini. Allah. Melihat daging ilegal diambil warga, polisi dan dinas terkait langsung melakukan operasi pasar. Mereka khawatir daging yang harusnya dimusnahkan dikonsumsi dan dijual oleh warga. Ya Allah, kesiannya. Itu mau dimakan, Pak. Mau dimakan, Pak. Malah iyalah. Udah tahu di tempat sampah loh ini, di tempat sampah. Kami tadi sama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bengkalis langsung operasi pasar tradisional. Ada di Pasar Terubuk yang paling besar dan Pasar Selat Baru dekat TPA kan, kata Bimo. Bimo pun telah meminta Polsek jajaran di Bengkalis mendatangi rumah-rumah warga. Polisi meminta warga tidak menjual dan mengkonsumsi daging yang sudah ditimbun di tempat sampah. Kami sudah arahkan Kapolsek agar daging ini bisa diambil untuk dimusnahkan dengan cara-cara lain. Kita melakukan ini sebagai langkah menjaga kita tidak tahu daging dari mana. Banyak bakteri karena sudah ditimbun dalam sampah basah. Ada juga diperjualbelikan katanya. Makanya Pak, coba kalau kebijakan lain gitu ya Allah. Aduh. Itu daging tidak layak konsumsi, masih digitukan. Warga tahu tapi ya mungkin karena lapar ya. Ini nanti ada yang nyalain rakyat lagi nih. Nanti ada yang nyalain rakyat lagi begini. Jangan lu salahin lagi rakyat. Sementara guys, banyak beredar video. Salah satunya begini videonya nih. Tuh. Lintas di hati kalian semua setelah menonton video ini. Dah. Kita lihat daya komentar netizen dah. Pejabatnya makan enak, rakyatnya ngai sampah dengan daging yang tidak layak konsumsi. Dah, kita ke Twitter deh guys ya. Let's go to Twitter, lemes gue. Oke guys, kita udah di Twitter, di postingannya Kak Maria. Kita lihat ini ya guys, komentar netizen. Dan melihat peristiwa ini, Kapolres Bengkalis dan Kadis berindak langsung operasi pasar karena takut daging hasil timbunan tersebut dijual oleh warga. Halo bapak-bapak yang terhormat, itu semua karena mereka lapar dan miskin. Iya Pak. Bener. Tindak juga dong pelaku importir ilegalnya, musnahkan mereka, bukan cuman barbuknya aja. Nah tuh, ini bener. Kalau rakyat mendapatkan kehidupan yang layak, tak mungkin mereka begitu. Iya. Yang ada malah kemiskinan dan pembodohan. Makanya Presiden Jokowi dikasih tahu enggak sama bawahannya. Rakyatnya mengais daging, pejabatnya impor daging. Masa mau jadi negara maju dalam 13 tahun? Itu Pak, tolong Pak.
Pembisik-pembisiknya lagi sibuk membrief JKW untuk cawe-cawe. Waduh, cawe-cawe lagi. Inilah yang dipikir. Daging sudah busuk, berbahaya untuk kesehatan. Sangat bahaya, kakak. Saking susah dan miskinnya saudara-saudara kita, pantaskah pemandangan ini di negeri kaya gemah ripah ini? Allahu Rabbuna, tak pantas. Ironi kelaparan di negeri yang kekayaan alamnya berlimpah. Astagfirullahaladzim. Padahal kabupaten kaya minyak, kakak, maaf bisa cek DM. Ya, Indonesia memang negara kaya di atas dan di dalam perut buminya penuh kekayaan alam. Sayangnya penguasa tidak mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat, melainkan sebagai asongan untuk diperdaya oligarki. Nah makanya, apa sih ini, apa sih? Para pejabat kita kenapa sih? Pasti dicuci dengan air bersih campur esen daging, lalu aduk dengan darah sapi segar yang bisa dibeli RPH. Orang biasa tidak akan tahu itu daging lama. Ya Allah, ya Allah. Dan 80% rakyat puas dengan kinerja pemerintah sekarang. Data survei, iya. Allahu Akbar. Setelah dapat daging lalu ada tukang survei dan bilang kami puas terhadap pemerintah. Nah, itu sudah membusuk atau masih bisa dikonsumsi? Ya, sudah membusuk, kakak. Tanggal 29 Mei kemarin ditimbun di DPA, berita dirilis pagi ini tanggal 30 Mei. Aku barusan nonton di berita kalau daging ini udah dari 2 bulan yang lalu dan disimpan tanpa pendingin, otomatis sudah busuk dan banyak bakterinya. Terus yang lebih bikin aku kaget, mereka yang mengutin itu daging, katanya itu daging bakal dijadikan bakso buat dijual kembali. Loh. Ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Mungkin itu rezeki mereka, bukan komen manusia. Ya, ini bukan manusia lu. Sumpah bukan manusia lu. Akhlak lu Gusti sedih liatnya banget, Mak. Fix ya, Kak, ini videonya. Tuh. Tuh lihat noh. Kemiskinan dan lapar kronis penyebabnya. Ya Allah, semoga Allah melimpahkan rezeki bagi saudara-saudara kita yang mengais sampah di sana. Amin, amin. Udah guys, udah. Ya, di antara kesedihan yang begitu masih ada komentar-komentar bukan manusia gitu ya. Ini penyebabnya kemiskinan. Salah olah negara kaya raya, Gemari, Palo Jinawi semua ada. Rakyatnya ngais sampah untuk ngambil daging busuk untuk dikonsumsi. Ini apa? Pak Jokowi yang terhormat, Pak Ma'ruf Amin yang dulu kiai sekarang wapres, Pak Mahfud MD, Pak Luhut bin Sarpanjaitan, masihkah kalian punya hati? Dan nih buzzer nih yang suka komentar-komentar di bawah yang membahas kelompok-kelompok tertentu. Coba kalian ngelihat rakyat Indonesia begini. Kalian lihat rakyat Indonesia begini. Apa komentar kalian kalau begini? NKRI harga mati. Mana? Itu loh. Lihat. Korupsi ratusan triliun. TPPU ratusan triliun. Hah? Apa ini? Mana suara kalian kalau begini? Diam. Ya Allah, selamatkan bangsa Indonesia. Ya Allah, binasakan orang-orang yang berkhianat kepada rakyat Indonesia. Ya Rob, binasakan. Baik mendukung pengkhianatan itu secara perbuatan lisan atau menikmati hasil pengkhianatan itu. Ya Rob, binasakan mereka. Dan ya Rob, selamatkan bangsa ini dari pengkhianat rakyat. Ya Rob, hancurkan mereka. Ya Rob, amin. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Waradha walina ya wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, miris guys, miris. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.